Halo selamat malam pemirsa, senang sekali Top News dapat kembali menjumpai Anda hari ini bersama saya Marcelina Tumundo. Selain 3 berita utama tadi, kami hadirkan rangkuman peristiwa paling penting dan terkini sepanjang hari ini. Dan inilah Top News untuk Anda. Pemirsa, sebuah mobil meledak saat melakukan pengisian bahan bakar minyak BBM di SPBU Sukoharjo, Jawa Tengah. Selain menghanguskan mobil, api juga membakar satu counter pengisian BBM. Asrama Putra Pondok Pesantren Mambaul Ulum Adariyah di Patobong di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan ludes terbakar. 1 orang santri meninggal dunia dalam insiden ini. Seorang pria di Bantaeng, Sulawesi Selatan tewas dibunuh usai dituduh menghamili gadis difabel. Usai dilakukan penyidikan, pelaku pembunuhan pria tersebut dilakukan oleh satu keluarga. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara melakukan penganiayaan terhadap warga. Penganiayaan diduga akibat Kadis tidak terima di demo kelangkaan BBM. Pemirsa, seorang warga Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu ditemukan tewas di kebun saat sedang mencari pakan ternak. Diduga korban menjadi korban terkaman harimau Sumatera. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi santai tuntutan sejumlah elemen masyarakat sipil yang menuntut agar laporan terhadap dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi diusut. Jokowi mempersilahkan siapa saja yang ingin melaporkannya. Pemirsa, Anda kembali di Top News dan saatnya kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam Top Topik berikut ini. Pemirsa, kita ke top topik pertama soal Patrick Kluivert yang resmi menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan posisi Shin Taeyong. Pelatih asal Belanda itu mendapat kontrak 2 tahun sebagai pelatih timnas Garuda. Salah satu pemain timnas sepak bola Indonesia asal Cianjur, Jawa Barat, Robby Darwis, memberikan tanggapan soal pelatih baru timnas Patrick Kluivert asal negara Belanda. Robby berharap siapapun pengganti Shin Taeyong, yang penting bisa membawa sepak bola Indonesia ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih maju lagi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa pengumuman pelatih timnas baru pengganti Shin Taeyong akan dilakukan Minggu 12 Januari mendatang. Pernyataan Ketua Umum PSSI itu justru berubah ketika akun media sosial PSSI telah mengumumkan Patrick Kluivert resmi melatih timnas Indonesia hari ini. Gaung penolakan kepada Patrick Kluivert sempat menggema di media sosial sebelum PSSI resmi mengumumkannya sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Pemirsa, kita beralih ke top topik yang kedua. Ini terkait dengan kasus PAW Harun Masiku. Jadi pemirsa, KPK kembali melakukan pemanggilan saksi guna melengkapi berkas perkara yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ada 4 saksi yang pasca digeledah penyidik KPK pada Selasa sore, rumah kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto masih dijaga ketat oleh Satgas PDIP Cakrabuana pada Rabu pagi. Satgas PDIP yang berjaga ini mengaku akan tetap melakukan pengamanan kediaman Hasto sesuai perintah DPP PDIP hingga situasi kondusif. Ketua KPK Setio Budianto merespons penggeledahan rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto soal kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Setio memastikan penggeledahan dilakukan sesuai prosedur. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan ia tak ada kaitannya dengan penggeledahan rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh penyidik KPK Selasa lalu. Hal ini sekaligus membantah tudingan PDIP soal pengalihan isu terkait OCCRP. Kita beralih ke top topik ketiga, pemirsa. Kasus penembakan pengusaha rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak terus bergulir. Sejumlah fakta baru mulai terungkap seperti pelaku Serka AA yang sempat mengancam korban sebelum menembak. Pemirsa, keluarga korban penembakan di res area Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Anda kembali di Top News, pemirsa. Seorang anggota Polres Pemalang yang diduga menipu dengan modus meloloskan korban dalam seleksi Polri rupanya menghabiskan uang hasil kejahatannya untuk judi online. Polisi masih mendalami informasi itu melalui proses etik. Polri kembali menggelar sidang etik kasus pemerasan WNA penonton konser DWP yang melibatkan belasan anggota Polri. Sidang hari ini menetapkan Bintara Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Bribtu Dodi telah melanggar kode etik profesi Polri dan disanksi demosi 5 tahun.
Pemirsa, kebakaran hutan menghanguskan rumah-rumah di Altadena dan menyebar wilayah Burbank, California, Amerika Serikat. Ribuan orang diperintahkan untuk mengungsi. Informasi ini kami pilih sebagai penutup Top News pada malam hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Marcelina Tumundo pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Top News. Selamat malam dan sampai jumpa. Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Komisi 10 DPR RI akan memanggil jajaran Kemenpora dan PSSI untuk menjelaskan rencana timnas ke depan setelah pemecatan Shin Taeyong dan diganti dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI PSSI resmi menetapkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Kluivert akan dikontrak selama 2 tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan alasan Kluivert dipilih sebagai pelatih untuk menjaga keseimbangan dan kultur dalam ruang ganti atau locker room timnas Indonesia. Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini dan sesaat lagi kami hadirkan program Hot Room. Tetaplah bersama kami.